salah satu penyerang paling menarik dan jujur aja paling sering diperdebatkan di Arsenal saat ini, Kai Havertz. Siapin diri kalian karena analisis taktik kita kali ini bakal berjalan cepat dan langsung ke intinya. 288.000 pounds per minggu loh. Coba resapi angka itu sebentar. Ini adalah realitas finansial dari kontrak Kai Havertz. Sebuah angka fantastis yang langsung bikin kita mikir dan memicu satu pertanyaan besar di benak setiap fans sepak bola. Ya, pertanyaannya simple banget. Kenapa dia dibayar semahal itu? Apa sih yang sebenarnya dilihat manajemen Arsenal sampai rela ngeluarin duit sebanyak itu buat dia? Nah, hari ini kita bakal bongkar jawabannya lewat data dan taktik di lapangan. Alasan pertama, kita lihat dari profilnya sebagai pemain serba bisa. Buat benar-benar paham nilai jual Havertz, kita harus buang jauh-jauh pemahaman soal posisi pemain yang konvensional. Di Jerman, dia punya julukan khusus, Alleskönner. Istilah ini dipakai buat pemain yang benar-benar bisa ngelakuin apa aja di lapangan. Bayangin, dia punya postur 193 cm yang bikin dia dominan banget di udara. Persis kayak target man klasik. Tapi, dia menggabungkan fisik raksasa itu dengan akurasi umpan elit di angka 87%. Fisik boleh striker murni, tapi sentuhan bolanya itu loh selembut pengatur serangan. Faktor selanjutnya, mentalitas pahlawan di Liga Champions. Selain skill teknis yang mumpuni, harga mahalnya itu dibayar lunas lewat mentalitasnya di laga-laga super penting. Dia bukan cuma sekedar pemain bagus, tapi dia itu pemenang di bawah tekanan ekstrim. Lihat aja perjalanannya. Tahun 2016, dia meledak sebagai debutan termuda Leverkusen. Terus lompat ke 2021, boom, mencetak gol tunggal kemenangan di final Liga Champions. Setahun setelahnya, bawa pulang Piala Club World Cup lewat penaltinya. Dan akhirnya, di 2023, transfer 65 juta pounds ngebawa dia ke Arsenal. Rekam jejaknya jelas banget kan? Dia selalu bersinar di panggung terbesar. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, taktik unik lini depan Arsenal. Pas awal Havertz datang ke Emirates, jujur aja banyak yang bingung dia bakal main di mana. Tapi Mikel Arteta udah tahu persis gimana cara ngebuka potensi maksimalnya pakai sistem yang sangat cair dan nggak biasa. Bedanya kerasa banget. Kalau striker tradisional kan gerakannya gampang ditebak ya, cuma nunggu di depan dan fokus cetak gol. Tapi formasi 4-2-2-2 Arsenal ini beda level. Havertz dan Odegaard beroperasi sebagai double nomor 10. Havertz itu nggak pernah berhenti gerak, narik bek lawan keluar dari posisi, dan akhirnya nyiptain ruang kosong yang bisa dimanfaatin sama pemain sayap. Ini tuh kayak sebuah kekacauan yang terstruktur dengan sangat rapi. Dan ini bukan cuma teori kita aja loh, buktinya datang langsung dari manajer rival. Jurgen Klopp sendiri sampai ngakuin kalau timnya kerepotan baca pergerakan ganda Havertz dan Odegaard, bahkan dia nyebut itu sebagai ancaman raksasa. Bayangin aja, kalau pelatih sekelas Klopp sampai bilang sistem kalian ngerusak taktiknya, berarti sistem itu emang bener-bener elit kan? Tapi tunggu dulu, analisis kita nggak bakal fair kalau kita tutup mata sama kenyataan yang satu ini. Cidranya lumayan jadi masalah besar. Cidra lutut parah di musim 25-26 bikin dia harus absen selama 134 hari dan ngelewatin 32 pertandingan. Belum lagi masalah hamstring di musim 24-25. Hal ini benar-benar nguji kedalaman skuad Arsenal secara masif. Untungnya, saat dia benar-benar fit 100%, performanya ngebungkam semua keraguan itu. Di musim pertamanya, musim 23-24, statistiknya gila. 13 gol dan 7 assist. Total 20 kontribusi gol cuma di Premier League aja. Fakta ini ngebuktiin betapa mematikannya lini serang Arsenal pas sang Alleskönner ini lagi sehat dan memimpin di depan. Dan ini membawa kita kembali ke poin soal gaji tertinggi di Arsenal. Kalau kita jejerin 5 pemain dengan gaji tertinggi di klub, Havertz itu ada di puncak. Dia ngalahin Gabriel Jesus dan bahkan jenderal lapangan tengah kayak Odegaard dan Declan Rice. Angka-angka ini adalah bukti nyata seberapa tinggi manajemen Arsenal ngehargain kombinasi langka antara kecerdasan ruang, taktik, dan kekuatan fisiknya dibanding pemain lain di skuad. Jadi ngelihat kemampuannya ngelakuin segalanya di lapangan, kejeniusannya ngebaca ruang, sampai gajinya yang fantastis itu, kita sampai di satu pertanyaan penutup. Apakah status Alleskönner ini yang sebenarnya bikin Havertz jadi kepingan puzzle terakhir dalam master plan Mikel Arteta? Coba bayangin bakal sedominan apa dia kalau kondisinya terus prima. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis taktik selanjutnya.